kasih sudah mengklik video ini untuk ditonton. Kembali lagi bersama saya Andi Gak Mana Salahku. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkampungan-perkampungan adat yang ada di Pulau Sumba. Jika kalian tertarik, silahkan simak video ini sampai selesai ya guys. Pulau Sumba sampai saat ini masih terkenal dengan perkampungan-perkampungan adatnya yang unik, dan juga ada beberapa perkampungan-perkampungan adat yang memiliki ciri khas yang membuat para wisatawan mau berkunjung ke sana dan tertarik untuk mengunjungi Sumba. Secara garis besar, Pulau Sumba memiliki perkampungan-perkampungan adat di setiap kabupatennya, dan perkampungan-perkampungan adat itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Pembangunan rumah adat atau perkampungan adat di Sumba biasanya berdasarkan atas perkumpulan suku yang memiliki satu rumah besar atau disebut dengan Umah Kalada. Dari satu rumah besar ini kemudian terdapat beberapa anak rumah yang ditempati oleh beberapa keluarga, sedangkan rumah besar digunakan sebagai tempat penyembahan terhadap nenek moyang atau yang disebut dengan marapu. Konstruksi rumah adat Sumba biasanya terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama biasa disebut sebagai lantai 1, itu merupakan tempat keberadaan hewan. Dan tingkat kedua atau disebut dengan lantai 2 sebagai tempat keberadaan manusia. Sedangkan tingkat ketiga atau lantai 3 sebagai tempat penyimpanan makanan atau juga digunakan untuk menyimpan benda-benda keramat dan juga dipercaya sebagai tempat kediaman nenek moyang. Rumah adat Sumba biasanya dibangun dengan menggunakan bahan alami, yaitu berupa kayu-kayu, alang-alang, dan juga tali temali yang berasal dari hutan. Konstruksi rumah adat Sumba dibangun dengan menggunakan 4 tiang utama atau tiang besar dan juga menggunakan 12 sampai 16 tiang pembantu tergantung dengan besar atau kecilnya suatu rumah adat. Biasanya untuk satu buah rumah adat Sumba terdiri dari 8 sampai dengan 12 bilik tergantung dengan ukurannya. Dari 8 sampai 12 bilik tersebut biasanya terdapat satu bilik yang digunakan untuk menyimpan benda-benda sakral atau juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual, dan satu bilik lain digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda yang digunakan untuk ritual. Benda-benda yang digunakan untuk ritual biasanya berupa piring-piring yang terbuat dari kayu dan mangkok-mangkok yang terbuat dari batu kelapa, dan juga terdapat tempayan yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan air suci atau air yang digunakan untuk ritual. Saya rasa informasi yang saya berikan sudah cukup membantu untuk memberikan pengenalan terkait dengan perkampungan atau rumah adat Sumba secara garis besarnya. Dan untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa perkampungan adat yang ada di Sumba. Kampung adat Ratenggaro terletak di Desa Umbungedo, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kampung ini berjarak kurang lebih 40 km dari Kota Tambolaka dan dapat ditempuh dalam waktu 1,5 sampai 2 jam menggunakan perjalanan darat dengan kondisi jalan yang baik. Ratenggaro sendiri berasal dari kata rate yang berarti kuburan dan garo yang berarti orang-orang Garo. Kampung ini memiliki keunikan pada rumah adatnya atau yang biasa disebut dengan Umah Kalada yang memiliki ketinggian mencapai 15 meter. Dan juga terdapat sekitar 304 buah batu kubur yang 3 diantaranya memiliki keunikan dan terletak di pinggiran laut yang terdapat di sekitar kampung. Kuburan-kuburan tersebut adalah kubur para raja atau leluhur dan juga beberapa warga yang sudah menempati kampung Ratenggaro itu sendiri. Nah teman-teman, ketika mengunjungi kampung Ratenggaro, kalian tidak hanya akan menikmati pemandangan dari perkampungan yang ada di sana, tetapi juga kalian akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah dan juga dengan danau atau Laguna Waekurinya yang sangat terkenal dengan pemandangannya yang begitu luar biasa. Untuk menjangkau kampung Ratenggaro itu sendiri belum disediakannya akomodasi khusus. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bisa menyewa mobil atau travel untuk digunakan saat mengunjungi kampung Ratenggaro. Kampung Prayawan terletak di Desa Rindi, Kecamatan Rindi, sekitar 69 km di sebelah timur Kota Waingapu.
Jika mengunjungi kampung ini, teman-teman tidak hanya akan merasakan peradaban masa lampau yang masih kental di kampung ini, tetapi juga teman-teman akan menikmati pemandangan rumah-rumah adat dengan menaranya yang menjulang tinggi. Juga terdapat kubur-kubur batu tua di sana dengan pahatan-pahatan yang khusus dan syarat akan makna. Selain itu, juga terdapat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah berupa gong, tambur, dan juga pakaian-pakaian adat Sumba yang berumur ratusan tahun dan bahkan masih terawat dengan baik. Ada sekitar 8 rumah induk yang mengelilingi kampung adat dan juga terdapat kuburan-kuburan batu yang beratnya mencapai 1 hingga 5 ton. Nah, kubur-kuburan batu yang besar-besar ini biasanya terdapat di tengah-tengah perkampungan adat yang dikelilingi oleh rumah-rumah adat. Rumah besar pada kampung ini atau biasa disebut rumah adat Harapuna atau dalam bahasa daerahnya Uma Bokul digunakan sebagai tempat untuk menyimpan mayat para raja dan kadang juga digunakan sebagai tempat untuk ritual khusus seperti ritual adat kematian para raja. Sedangkan rumah lainnya ada juga yang disebut dengan Uman Dewa yang digunakan sebagai tempat ritual adat untuk mencukur rambut anak raja yang baru lahir. Dan juga ada rumah lainnya yang disebut sebagai Uma Kopi yang digunakan untuk meminum kopi atau untuk menyambut tamu. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengunjung saat mengunjungi Kampung Prayawang antara lain yaitu dapat mengambil foto di sekitar kampung, juga melihat-lihat keunikan kubur-kubur batu megalitik yang ada di sana, dan juga akan disuguhkan tarian-tarian tradisional khas Sumba. Dan yang lebih menarik lagi adalah pengunjung dapat melihat secara langsung proses pembuatan tenun ikat khas Sumba yang sangat unik. Sama halnya dengan mengunjungi Kampung Ratenggaro, akomodasi atau akses menuju ke Kampung Prayawang juga belum tersedia. Maka dari itu, pengunjung perlu menyediakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil atau motor dari kota Waingapu untuk menuju ke kampung ini. Secara administratif, Kampung Pasunga terletak di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, dan lokasinya kurang lebih 8 km dari pusat kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah. Lokasi dari kampung ini sangat mudah dicapai karena menghubungkan jalur antar kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Di kampung ini terdapat 22 buah rumah adat yang terbagi atas 11 buah rumah adat di sebelah barat yang terdiri dari 9 buah rumah adat dengan beratap tinggi dan 2 buah rumah adat lainnya beratap rendah, dan 11 buah rumah adat lainnya di sebelah timur yaitu 7 buah beratap tinggi dan 4 buah lainnya beratap rendah. Selain itu juga terdapat 34 buah batu kubur yang terbuat dari batu kapur dengan berbagai macam ukuran dan juga dengan berbagai macam pola hias atau ukiran. Sebagian besar dari kubur batu tersebut berpola hias geometris dengan ukiran-ukiran dari flora dan fauna atau hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan beberapa diantaranya juga ada yang berpola hias sederhana dan polos tanpa ukiran. Untuk menjangkau atau mengakses kampung ini sangatlah mudah karena letaknya berada di pinggir jalan antar kabupaten seperti yang sudah saya katakan tadi, yang menjadi penghubung antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Jika pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke sana berasal dari Kabupaten Sumba Barat, maka juga telah tersedia kendaraan transportasi umum yang beroperasi dari Kabupaten Sumba Barat menuju ke Kabupaten Sumba Tengah untuk mengakses Kampung Pasunga itu sendiri. Kampung adat Praijing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan berjarak kurang lebih 3 km dari pusat Kota Waikabubak dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10-15 menit dengan menggunakan transportasi umum ataupun menggunakan kendaraan pribadi. Kampung Praijing adalah salah satu kampung adat di Sumba juga yang sampai saat ini masih mempertahankan kearifan budaya dan adatnya. Dan sampai saat ini di Kampung Praijing terdapat sekitar 32 buah rumah dan ada 300 jiwa yang menempati kampung ini.
Beberapa hal yang dapat kamu nikmati saat berkunjung kampung ini antara lain landscape yang sudah tertata rapi dan juga dilengkapi dengan peta yang dapat memudahkan pengunjung untuk berkunjung ke sana. Dapat menyaksikan secara langsung proses pembuatan tenun ikat oleh ibu-ibu yang ada di Kampung Praijing itu sendiri. Dan satu hal yang paling penting adalah warga di sana sangat ramah dan welcome terhadap para pengunjung sehingga pengunjung dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat berkunjung ke Kampung Praijing. Pengelolaan terhadap pengunjung juga sudah terorganisir dengan baik dengan diadakannya retribusi sebesar 10.000 untuk tiket masuk bagi para wisatawan lokal dan 50.000 untuk tiket masuk bagi wisatawan asing. Berkat pengelolaan Kampung Praijing dengan baik, maka sampai saat ini Kampung Praijing sudah dikenal di beberapa tempat bahkan hingga mendunia, dan bahkan pada beberapa waktu lalu sempat dikunjungi oleh Miss Universe. Dan juga sebagai salah satu bukti nyatanya, Desa Tebara sebagai tempat di mana Kampung Praijing itu berada pada 2019 kemarin meraih juara kedua pada ajang pemilihan Desa Wisata Nusantara 2019, dan semuanya itu di bawah pengelolaan atau pimpinan dari Bapak Kepala Desa Marten Ragowinobira. Bagi kamu-kamu yang penasaran untuk mengunjungi Kampung Praijing, tidak perlu khawatir karena akses untuk menuju ke sana sangatlah mudah, serta berbagai macam jenis akomodasi dan transportasi sudah tersedia untuk menjangkau Kampung Praijing. Bahkan Kampung Praijing hanya berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota Waikabubak dan kurang lebih 43 km dari Bandara Tambolaka. Jika kalian penasaran dan tertarik untuk mengenal lebih banyak lagi perkampungan adat yang ada di Sumba, jangan lupa komen di bawah dan saya akan buatkan part 2-nya karena masih ada beberapa kampung adat di Sumba yang belum saya sebutkan dan masih eksis sampai sekarang ini. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga guys untuk memberikan ide-ide terkait video kedepannya yang akan saya buat, dan juga jika saya kehilangan informasi atau tidak sempat menyebutkan beberapa informasi pada video kali ini, silahkan komen di bawah jika saya melupakan sesuatu, dan terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.